Jangan sampai hari ini bahwa Saka dituduh sebagai pembunuh. Kalau fakta-fakta yang kita temukan benar, bebaskan Saka. Karena kemarin kami beberapa hari ada grup yang kita bentuk, kita berkomunikasi dengan Bang Farhat dan Mbak Titin dan teman-teman yang lain. Kita membuat grup untuk melakukan upaya-upaya apa sih yang akan kita lakukan kepada Saka Tata. Lalu semakin menarik. Lalu berita ini kan kita lihat juga semakin viral. Sampai Presiden pun juga berstatement untuk membongkar kasus ini dengan seluas-luasnya. Dari hasil kita tadi saya baru sampai bertemu dengan Bu Titin yang mendampingi Saka Tata dari awal. Lalu kita lihat berkas-berkas ya kan, apa yang ada di Bu Titin, sehingga kita memutuskan untuk berkunjung ke tempat Saka. Mau dengar seperti apa sih yang dialami oleh Saka sendiri. Nah tadi waktu kami datang ke tempat Saka, kita tanya kepada Saka, Saka, apa sih yang terjadi selama penanganan oleh penyidik di Polres? Lalu Saka menerangkan, setiap hari dilakukan pemukulan. Terjadi pemukulan, baik siang, baik pagi, baik malam, dilakukan terus kan oleh pihak kepolisian kepada Saka sebelum Saka dipindahkan dari Polres menuju ke Polda. Sampai-sampai Saka disuruh minum apa? Air kencing yang satu botol gede. Air kencing yang satu botol besar, ya kan diputer itu. Diputer itu. Bahwa Saka harus mengakui intinya bahwa perbuatan yang tidak dia tahu harus dia mengetahui. Akhirnya kami memutuskan dengan Bu Titin dengan tim dan Bang Farhat bahwa kami akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali untuk merehabilitasi nama Saka. Karena Saka masih memerlukan perjalanan masa depannya. Jangan sampai hari ini bahwa Saka dituduh sebagai pembunuh. Kalau fakta-fakta yang kita temukan benar, bebaskan Saka.